Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Akbar, NPM 21010000009. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transmisi paralel. Metode transmisi paralel merupakan sekumpulan atau sekelompok bit yang dikirimkan secara bersamaan melalui beberapa jalur transmisi, di mana untuk membatasi antara satu sinyal dengan sinyal yang lain dengan menggunakan clock. Saya Atmawinda Stuti, NPM 21010710117. Saya akan menjelaskan tentang metode transmisi serial. Metode transmisi data serial disebut juga dengan transmisi sinkronus bila waktu kirim dan terima atau lamanya penerimaan masing-masing bit ditentukan secara pasti sebelum bit tersebut dikirim, atau lamanya penerima setiap bit tidak ditentukan oleh karakter sebelumnya, di mana awalan blok atau start blok dan akhiran blok atau stop blok didefinisikan dengan WT atau deretan bit dengan susunan yang spesifik, sedangkan asynchronous jika waktu yang dibutuhkan tiap bit dari suatu karakter tidak ditentukan atau diatur oleh karakter sebelumnya. Informasi diuraikan menjadi karakter dan masing-masing karakter memiliki bit yang didefinisikan sebagai awalan start bit dan satu atau dua bit stop bit sebagai akhiran. Bila masing-masing karakter ditransmisikan dan dapat dikenali, maka sekumpulan karakter tersebut dapat dikirim kapan saja secara asyncronous dengan interval yang berbeda. Dalam transmisi serial harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara TX pengirim dan RX penerima yang berfungsi sebagai sinkronisasi bit, supaya penerima mengetahui dengan tepat bila mana sinyal yang diterimanya merupakan bit dari suatu data. Sinkronisasi karakter, supaya penerima mengetahui dengan tepat bila mana sinyal yang diterimanya merupakan bit data yang membentuk sebuah karakter. Sinkronisasi blok, supaya penerima mengetahui dengan tepat bila mana sinyal yang diterimanya merupakan bit data yang membentuk sebuah blok data. Transmisi serial dapat terbentuk dua jenis, yaitu transmisi serial sinkron atau synchronous dan transmisi serial asynchronous. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing jenis transmisi serial tersebut. Transmisi serial synchronous. Transmisi serial sinkron atau synchronous. Pada transmisi sinkron sebelumnya terjadi komunikasi, diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim dalam satu blok data disebut frame yang berisi bit 2 pembuka, frameable bit data itu sendiri, dan bit 2 penutup, postable bit. Ditambahkan juga bit 2 kontrol pada blok tersebut. Varian ukuran frame mulai dari 1500 byte sampai 496 byte dalam komunikasi sinkron. Sebelah lain 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Transmisi serial asynchronous. Pada transmisi asinkron sebelumnya terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim per karakter dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Stop bit berfungsi untuk melakukan
proses menunggu karakter tersebut. Karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start bit, 1 bit stop bit, 7 bit data. Contoh, perangkat berbasis transmisi asinkron RS232.com, USB, dan lain sebagainya. Baik, akan dilanjutkan dengan Nadi Akbar. Metode transmisi sinkron dan tak sinkron. Pada transmisi sinkron, data dikirim dalam bentuk berkelompok dalam kecepatan yang tepat tanpa bit awal dan akhir. Adapun keuntungan dan kelemahannya, keuntungan pada transmisi ini dapat bekerja dengan baik pada laju pengiriman yang lebih tinggi. Kelemahannya memerlukan biaya implementasi yang lebih mahal. Metode transmisi tak sinkron. Jika transmisi sinkron tidak memiliki bit awalan dan akhiran, maka dalam transmisi tak sinkron memiliki bit awalan dan akhiran. Adapun kelemahan dan keuntungannya pada transmisi data ini adalah biaya lebih murah. Kelemahannya pada transmisi tak sinkron ini, laju transmisinya rendah. Simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak. Hanya saja sinyalnya yang dikirim secara satu arah. Biasanya metode simplex ini bermanfaat oleh teknologi televisi dan radio. Konsep ini biasa diterapkan pada metode broadcasting, penyiaran televisi dan radio, di mana satu sumber memberikan informasi pada pendengar dan penonton saja. Namun, dari pihak pendengar atau penonton tidak dapat berkomunikasi dan memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut. Disebut mode simplex karena contoh seperti saat Anda menonton sinetron, Anda tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan para pemain sinetron tersebut. Apabila diartikan secara harfiah, komunikasi data duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah, yaitu setiap komputer dapat berperan ganda, yaitu sebagai penerima dan juga sebagai sumber data. Mengenai komunikasi data duplex sering dikenal dengan istilah komunikasi data full duplex, yang artinya komunikasi yang terjadi pada kedua komputer atau lebih mampu melakukan proses transmisi data secara bolak-balik. Dengan demikian, kedua atau alat komputer bisa saling membantu unsurnya dalam melakukan komunikasi satu sama lain tanpa perlu batasan pada fungsi receiver ataupun transmitter saja. Aplikasi ini dapat diaplikasikan saat media transmisi dibagi dua, satu untuk masing-masing sisi, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex adalah media komunikasi dua arah namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Contohnya alat komunikasi yang memanfaatkan mode half duplex ini adalah walkie-talkie, ya pakai kayak polisi, sapam, dan anak pramuka. Terus buat full duplex dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi.